Yang tahu leluhur kita yaitu kita sendiri. Orang lain tuh mana bisa tahu. Karena mereka memiliki leluhur sendiri juga. Makanya kita harus hati-hati dalam perjalanan spiritual kita. Jangan mudah. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama dengan Kang Tro di Ma'rifat Jawa Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas cara menyatukan diri kita dengan para leluhur kita. Pertama, di sini kita harus memiliki kesadaran diri tentang adanya leluhur. Nah, ini yang terkadang dilupakan dan melupakan. Karena generasi sekarang banyak yang melupakan leluhur mereka. Untuk menyatukan diri kita dengan jiwa para leluhur kita membutuhkan kesadaran diri yang luar biasa. Di mana di situ kita menyadari bahwa diri kita tanpa leluhur itu tidak akan ada. Kita tidak akan ada. Karena dalam kita meditasi, dalam kita suwung, kita menyendiri, nah disitulah cara tepat kita menyadari diri tersebut. Kita diam, kita tenang. Setelah itu kita membaca diri kita. Di saat kita membaca diri kita bangun kembali kesadaran diri kita bahwa kita tanpa leluhur kita tidak akan ada saat ini. Nah, di saat membangun ini kita menggali kembali sejarah-sejarah leluhur kita. Kita membangun kembali ajaran-ajaran leluhur kita dalam diri kita. Kita membangun kembali tatanan-tatanan leluhur kita dalam diri kita. Nah, disitulah akan bangun juga jiwa-jiwa leluhur dalam diri kita. Jadi untuk membangunkan jiwa leluhur dalam diri kita itu tidak harus dengan tirakat, tidak harus dengan puasa, tidak harus dengan ruatan. Itu hanya sarana. Tetapi kuncinya adalah kesadaran diri kita sendiri. Di mana kita mau mengenal kembali, mau mengenang kembali, mau mengkaji kembali sejarah, tatanan, dan aturan yang dibikin oleh leluhur-leluhur kita tersendiri. Ini banyak orang yang tidak paham di sini. Jadi di saat kita datang ke sana, ke sini, putar-putar keliling ke makam itu kan sebenarnya juga salah satu jalan kita untuk membangkitkan kembali sejarah leluhur. Tetapi orang cenderung menganggap kita mencari berkah di situ. Sebenarnya itu kita mempelajari, kita diperjalankan oleh jiwa dalam leluhur kita sendiri untuk datang ke leluhur-leluhur agar apa? Mengkaji sejarahnya, mengkaji tatanannya, mengkaji ajarannya. Tetapi memang kita terkadang pemahaman kita lain. Kita tahu-tahu pengen ke sana, tahu-tahu pengen ke sana. Itu dorongan dari gen-gen leluhur yang ada dalam diri kita. Makanya di saat kita tenang, kita diam,
Kita mampu membaca diri kita sendiri. Disitulah terbangun kembali jiwa-jiwa leluhur dalam diri kita. Sehingga akan timbul keyakinan diri, timbul kepercayaan diri, timbul kembali ajaran-ajaran leluhur kita yang akan kita jalankan kembali dalam laku spiritual di kehidupan kita. Nah, cara yang paling mudah, yang paling cepat itu adalah menyendiri ataupun semedi atau meditasi. Makanya dari meditasi, di saat sampean ingin menggabungkan jiwa sampean dengan leluhur, berarti di situ yang sampean kaji sejarah ataupun ajaran leluhur panjenengan. Sehingga sampean juga bisa melaksanakan ajaran-ajaran tersebut. Nah, disitulah proses bersatunya jiwa panjenengan dengan leluhur panjenengan, atau yang bisa dibilang sabdo palona nagih janji, kembali ke tatanan lama, kembali ke tatanan leluhur-leluhur kita. Di saat apa kita sedang kebingungan. Nah, ini cara satu-satunya. Kalau panjenengan semuanya ingin menyatukan diri dengan para leluhur panjenengan semuanya, gali kembali sejarahnya, gali kembali ajarannya, laksanakan kembali tatanannya. Dalam diam, dalam renungan, dalam kajian, kita akan menemukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Salah satunya mengenali kembali jiwa-jiwa leluhur kita yang ada dalam diri kita. Jadi buat teman-teman, jangan merasa rugi dengan meditasi, dengan suwung. Meditasi itu bukan untuk suwung saja. Suwung itu hanya kesunyian. Tetapi dalam suwung itulah sampean harus menggali apa yang sampean inginkan dalam hidup panjenengan. Mencari solusi apa yang sampean jadi permasalahan dalam diri panjenengan, ataupun membuang kemelekatan-kemelekatan yang terjadi pada diri panjenengan semuanya. Jadi bukan hanya duduk diam tenang, bukan. Kalau diam dan tenang sama dapatnya tenang, setelah dapat masalah baru pusing lagi. Tetapi meditasi itu membangun kesadaran diri, di mana di saat kita memiliki banyak masalah, kita akan cepat melakukan ataupun menemukan solusi-solusi dari masalah kita sendiri. Itulah namanya kesadaran diri. Kita tidak perlu lagi bingung-bingung mencari solusi dari orang lain. Di saat kita sudah mampu mengkaji apa yang ada dalam diri kita sendiri, agar kita tahu diri. Tahu diri, tahu dengan dirinya sendiri, tahu dengan permasalahannya sendiri, tahu dengan kekurangannya sendiri, tahu dengan penciptaannya sendiri. Makanya jiwa leluhur itu sebenarnya berada dalam diri kita. Bukan seperti yang di luar-luar sana, dimasukkan, diambilkan dari sini-sini, tidak bisa. Yang tahu leluhur kita yaitu kita sendiri. Orang lain tuh mana bisa tahu. Karena mereka memiliki leluhur sendiri juga. Makanya kita harus hati-hati dalam perjalanan spiritual kita. Jangan mudah percaya, jangan mudah terombang-ambing. Nah, fungsi dari meditasi itu sendiri adalah kesadaran diri yang luar biasa, agar kita tidak mudah tertipu, kita tidak mudah mengikuti arus, kita memiliki keimanan yang luar biasa. Karena salah satu menguatkan keimanan itu ya dengan meditasi.
dengan menyendiri, menyadari diri, dengan tahu diri, itu lebih kuat di saat kita memang benar-benar percaya akan adanya kekuasaan Tuhan. Makanya buat teman-teman semuanya, apabila panjenengan pengen menyatukan jiwa-jiwa leluhur panjenengan yang ada dalam diri panjenengan sendiri, sehingga muncul, sehingga hidup kembali, sehingga bangun kembali dalam diri panjenengan, kuncinya adalah sampean harus menyadari keberadaan leluhur tersebut dalam diri panjenengan. Lewat apa? Kaji kembali sejarahnya. Kaji kembali tatanannya. Kaji kembali ajarannya. Dan lakukan apabila itu sangat baik dalam kehidupan panjenengan semua. Dengan sendirinya, leluhur itu akan menyatu dan kembali hidup pada diri panjenengan, karena kita adalah sebenarnya juga leluhur kita dahulu. Raga ini hanyalah kehidupan yang sekarang, tetapi jiwa ini selalu, karena jiwa itu yang maha hidup. Jadi jangan bingung. Jangan bingung dan jangan mudah tertipu. Jadilah spiritual yang sejati. Dan caranya ya, sampean harus mengenali diri sampean, harus tahu diri. Karena di saat orang tahu diri, orang akan lebih mawas diri, lebih hati-hati dalam hidupnya. Dan di situ walaupun tanpa adanya aturan yang tertulis, mereka dengan nalurinya, hati nuraninya, akan selalu berbuat kebajikan-kebajikan kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Terima kasih dari saya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.